Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, kembali lagi di Keluarga Kecil Channel. Gimana kabarnya? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah mampir di channel kami dan melihat kegiatan kami hari ini. Adapun kegiatan saya hari ini adalah mengurus rumah dan juga kegiatan menjemput anak sekolah dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kegiatan awal itu kami mulai dengan membeli keperluan rumah, yaitu berupa deterjen, terus berupa minyak goreng dan beberapa keperluan lainnya. Dan ini kami lagi ada di swalayan ya, swalayan tempat tinggal dekat dari rumah. Jadi kebetulan di Padang itu kan tidak ada Alfamart dan Indomaret ya. Jadi tapi alhamdulillah ada beberapa swalayan yang memang harganya itu sangat terjangkau dan juga dekat dari rumah. Dan adapun yang kami beli hari ini itu bukan keperluan mingguan ya, bukan keperluan harian juga gitu. Jadi paling ini bisa dipakai, ada yang keperluan mingguan, ada yang keperluan untuk beberapa hari ke depannya. Dan itu salah satunya adalah tadi seperti yang saya bilang itu deterjen, terus minyak goreng, dan juga kami membeli telur. Nah, kebetulan telur yang kami beli itu tidak di swalayan ini ya. Kami beli telur itu di tempat grosir khusus telur gitu. Kalau beli telur di swalayan ini harganya itu tinggi gitu ya. Jadi kami beli telurnya di tempat grosir khusus telur. Nah, kalau untuk beli telur itu kami belinya langsung satu satu lapia gitu, satu papan itu langsung gitu. Kalau di orang Minang bilangnya itu satu lapia ya. Nah, kalau di sini beli telur itu nggak ada yang namanya per kilo gitu ya kalau di sini. Dan itu biasanya kita belinya satu satu apa ya namanya di sini namanya dibilang satu lapia gitu atau bisa beli satu lapia yang kayak ini yang besar di kantong terus satu setengahnya atau beli per butir. Kalau kita beli per butir itu harganya 2.000. Kalau saya beli langsung banyak seperti ini itu ada sekitar 30 butir, harganya 50.000 tergantung ukuran ya. Ada yang ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar. Itu harganya beda-beda. Oke, sekarang kita spill harga belanjaan kita tadi ya. Pertama itu minyak goreng sari murni 1 liter, harganya 19.500. Terus kami beli juga telur satu lapia ini itu harganya 50.000, isinya itu adalah 30 butir telur yang ukurannya sedang ya yang saya beli. Terus selanjutnya kita beli Daya. Daya itu atau deterjen gitu harganya 24.000 itu dan selanjutnya itu adalah kami beli Citra Body Lotion itu harganya 21.800 dan selanjutnya itu kami beli Wow Spaghetti itu yang rasa bolognese harganya itu 3.100 gitu. Kenapa saya beli Wow Spaghetti? Karena iseng aja penasaran ininya gitu dengan rasanya. Terus setelah itu kami bongkar-bongkar barang, terus telurnya itu saya bersihkan dulu karena sebelum masukkan telur ke dalam kulkas itu saya harus masukkan bersihkan dulu telurnya dari kotoran-kotoran telurnya gitu ya. Kenapa? Ya untuk membersihkan nah ini aja biar tangan kita bersih aja dari kotoran telurnya dan terkadang juga anak saya yang sulung itu memutuskan untuk masak telur sendiri gitu. Jadi kalau misalnya telurnya itu dalam keadaan kotor dan dia masak telur dan memecahkan telur itu sendiri ternyata kulitnya masuk ke dalam telurnya itu tentu tidak bagus juga ya bunda gitu. Jadi akhirnya biar bersih aja dari najis-najis kotoran yang ada di telur, jadi saya putuskan untuk dicuci sebelum saya masukkan ke dalam kulkas. Oke, setelah membersihkan semua belanjaan kita tadi, mulai dari masukkan telur ke dalam kulkas dan memasukkan barang-barang ke dalam kulkas dan meletakkan barang kembali pada tempatnya seperti deterjen tadi dan juga telur dan benda-benda yang lainnya. Sekarang ini adalah saya gilirannya mencuci piring gitu ya, mencuci piring ini
beberapa piring-piring kotor yang saya pakai tadi pagi untuk memasak sarapan untuk anak-anak sebelum pergi ke sekolah gitu ya. Jadi sebenarnya biasanya kalau saya mencuci piring itu saya nyambil ya. Jadi mencuci piring iya, masak iya gitu. Jadi ketika maksudnya adalah ketika masak itu selesai, piring-piring kotornya juga langsung selesai gitu. Jadi saya nggak terlalu lama berada di dapur, hanya untuk mencuci dan memasak saja. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk mengerjakan kedua hal tersebut dalam waktu bersamaan gitu ya. Nah, tapi karena tadi pagi itu adalah hari yang paling ribet gitu ya, karena kadang-kadang anak-anak itu um, bangunnya lama gitu ya, bangunnya banyak dramanya gitu kan, terus juga beres-beresnya juga lama gitu ya. Jadi kadang-kadang karena saya nggak mau juga anak saya terlambat pergi ke sekolah, saya ikut juga untuk nyiapin makannya gitu kan. Jadi supaya cepet aja, karena kalau tidak disuapin itu makannya nggak habis gitu Bunda. Jadi sia-sia gitu. Khawatirnya nanti mereka pergi ke sekolah perutnya itu masih dalam keadaan lapar. Kalau bunda-bunda sendiri gimana strateginya gitu? Misalnya kalau misalnya anak-anak pergi sekolah di pagi hari supaya semuanya itu settle gitu, nggak berantakan, nggak riweh gitu ya. Gimana sih strateginya gitu? Kadang-kadang ya gitu. Sebenarnya sih kata orang, beberapa orang katakan jangan terlalu dimanjakan gitu ya, supaya anaknya terbiasa mandiri sejak dini. Memang seperti itu. Tapi kalau untuk masalah makan pergi sekolah itu saya memang sangat strict ya. Jadi saya pengennya anak itu perutnya itu ada isinya gitu, berisi sebelum pergi sekolah. Setelah mencuci piring, kegiatan saya selanjutnya itu adalah membersihkan dapur. Ini adalah salah satu spot yang sering saya pakai untuk memasak, baik itu food preparation gitu kan, atau memotong sayur, memotong tempe, tahu dan segala macamnya gitu ya. Dan setelah membersihkan itu, saya selanjutnya adalah menggosok baju gitu ya, menggosok baju. Tapi sebelum menggosok itu saya pisahkan dulu beberapa baju yang akan saya gosok gitu ya. Jadi saya pisahkan dulu mana yang baju untuk anak sulung saya, mana baju yang akan di laundry, mana baju yang akan saya gosok yaitu baju sekolah anak-anak, dan mana baju yang mungkin baju kaos suami gitu. Baju kaos suami itu saya yang gosok, tapi kalau masanya kemeja atau celana panjangnya itu nggak saya gosok gitu. Jadi saya pisah-pisahkan dulu, setelah itu barulah saya gosok baju itu satu persatu. Khususnya itu yang baju saya gosok itulah baju sekolah dan baju kaos suami. Nah, ini tampilan-tampilan tampilan-tampilan kelompok-kelompok baju yang sudah kami kelompok-kelompokkan ya Bunda. Ini baju sekolah, ini jilbab, ini kelompok baju sekolah, baju kelompok jilbab, dan ini baju untuk anak sulung saya yang harus dia gosok sendiri, dan ini baju yang untuk saya laundry. Selanjutnya itu adalah kegiatan menggosok baju. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya, kalau saya itu di rumah menggosok itu adalah yang saya gosok itu adalah baju sekolah anak saja gitu, dan juga baju kaos suami gitu. Kalau untuk baju harian atau baju pergi-pergi itu baju pergi-pergi anak, baju pergi-pergi saya dan suami itu saya laundry saja gitu ya. Jadi um, yang paling utama itu adalah baju sekolah anak-anak yang harus digosok, karena kalau di laundry itu kadang-kadang nggak siap dalam 24 jam gitu ya. Sedangkan anak-anak ini apa eh, kadang-kadang hari ini dia pakai baju olahraga, 2 hari lagi pakai baju olahraga lagi. Jadi olahraganya itu 2 kali seminggu. Jadi memang harus dikerjakan sendiri juga gitu. Dan kalau misalnya saya kerjakan sendiri juga, itu juga hemat budget ya, hemat budget anggaran belanja bulanan. Nah, ini tampilan baju-baju yang sudah kami gosok ya Bunda. Itu baju sekolah anak, mukenahnya, baju kaos suami. Nah, ini baju anak sulung saya yang dia harus gosok sendiri, tidak saya gosokkan gitu ya. Terus juga itu baju sebelah kiri depan yang di atas itu adalah baju yang akan saya laundry gitu.
Sekarang saya pisahkan dulu satu-satu, saya masukkan ke dalam kantong. Jadi nanti ketika sudah rapi semua, kantong itu tinggal langsung bawa ke laundry. Yang baju anak sulung saya itu langsung saya masukkan lagi ke dalam keranjang kain gosokan gitu. Jadi dia tahu ya, ini adalah kelompok baju yang harus dia gosok sendiri gitu. Oke, setelah menggosok selesai, selanjutnya itu adalah masak nasi karena anak-anak sebentar lagi mau pulang. Jadi dimasak dulu nasinya, disiapkan semuanya gitu ya. Jadi ketika mereka sudah nyampe rumah itu nasinya sudah siap masak dan siap untuk makan gitu. Jadi saya masak dulu sebentar. Untuk masak nasi itu saya masaknya gak banyak ya Bunda, karena saya sudah takar dalam satu hari itu takarannya berapa gitu. Jadi biasanya nasi itu saya masaknya tuh gimana perkiraan dalam satu hari itu habis gitu. Jadi tidak ada nasi yang berlebih, tidak ada nasi yang mengeras atau bagaimana gitu ya. Jadi pas-pasan aja masaknya. Kegiatan kami selanjutnya yaitu menjemput anak sekolah. Nah, ini motor yang sering saya pakai, jemput anak sekolah dan antar jemput lah, jemput anak sekolah dan antar jemput gitu ya, dan pergi ke pasar itu bensinnya udah nyut-nyutan ya. Udah nyut-nyutan, udah perlu diisi gitu ya. Jadi kami pergi isi bensin dulu di daerah SPBU terdekat gitu. Nah, seperti biasa itu kalau isi pertalit itu selalu rame ya Bunda gitu ya. Jadi ini kami antrian dulu untuk beli bensinnya. Setelah isi bensin sudah full lagi motornya, jadi kami selanjutnya itu pergi ke salah satu klinik kesehatan di mana anak saya kan lagi ada berobat gitu ya. Jadi tapi surat ininya asuransi BPJS-nya itu sudah mulai habis gitu. Jadi saya pergi ke salah satu klinik atau vaskes satunya untuk memperpanjang surat kontrol rujukan BPJS-nya gitu. Nah, ini adalah tampilan dari dalam gitu ya. Alhamdulillah sekarang nggak rame ya, jadi nggak antrian. Jadi saya memberikan surat rujukan dulu. Sepulang dari klinik, saya lanjut ke sekolah, jemput anak gitu ya. Nah, ini anak saya yang bungsu, dia pulang duluan, keluar duluan. Jadi sambil menunggu kakaknya pulang atau sambil menunggu kakaknya keluar, dia minta jajan Thai tea dulu. Jadi kami beli Thai tea dulu, harganya itu 5.000 gitu. Sekian dulu ya Bunda kegiatan saya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa sharing-sharing juga kegiatannya di sini ya Bunda. Terima kasih. Kalau ada kritik dan sarannya, silakan berikan kritik dan sarannya untuk kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.